Pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih bersama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah Al-Muzani, salah seorang sahabat yang mendapat kemuliaan diletakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jenazahnya ke liang lahatnya dengan tangan beliau yang mulia. Setelah tadi kita sampaikan bagaimana Abdullah Al-Muzani masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya, dan pada akhirnya beliau tidak mampu lagi untuk bersabar menyembunyikan keislamannya, maka beliau mendatangi sang paman dan menyampaikan dengan penuh adab dan sopan santun. Beliau katakan, "Wahai paman, sesungguhnya saya sudah lama menunggu-nunggu kiranya paman mendapat hidayah dan masuk Islam, akan tetapi saya melihat paman tidak tertarik untuk menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu paman, izinkanlah saya untuk memeluk atau mengumumkan keislaman saya, karena sesungguhnya saya sudah masuk Islam." Dan pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata betul bahwa respon sang paman sangat negatif. Beliau tidak senang dengan keislaman sang ponakan. Beliau mencoba untuk menawar, tetapi ternyata Abdullah berkukuh dengan keislamannya, dan pada akhirnya sang paman pun mengancam, "Jika engkau tetap berkeras untuk masuk Islam, maka seluruh pemberian yang saya berikan kepadamu selama ini, termasuk pakaian yang engkau pakai sekarang, akan saya ambil kembali." Lalu Abdullah Al-Muzani mengatakan, "Tekad saya sudah bulat paman, saya ingin masuk Islam. Saya sudah masuk Islam dan saya akan pertahankan keislaman saya itu, walaupun saya harus melepaskan apa yang selama ini telah paman berikan. Saya sudah tidak ingin lagi menyembah bebatuan dan berhala-berhala yang selama ini kita pertuhankan." Maka akhirnya sang paman memerintahkan untuk memulangkan segala sesuatu yang telah diterima oleh Abdullah dari beliau. Kemudian bahkan pakaian yang dia pakai juga diminta oleh sang paman. Karena itu Abdullah Al-Muzani datang kepada ibunya, dan oleh sang ibu diberikanlah kain yang cukup untuk menutup tubuhnya, kain yang terbuat dari bahan yang kasar, bahan murahan. Lalu kain itu oleh sang ibu dibelah menjadi dua. Satu bagian dijadikan sebagai sarung atau bagian bawah, dan bagian yang lain dijadikan sebagai penutup badan bagian atas, seperti orang yang menunaikan ihram. Maka dalam keadaan seperti itulah Abdullah Al-Muzani meninggalkan rumah beliau, meninggalkan kampung halaman beliau, menuju kota Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampai ke kota Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi menjelang sahur. Kemudian beliau mencari-cari posisi yang dekat dengan tempat masuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke ruangan sholat. Ketika Rasulullah bangun pagi-pagi, Rasulullah hendak melaksanakan sholat, maka segera beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab salamnya. Berikutnya Rasulullah melaksanakan ibadah sebagaimana biasanya. Rasulullah melakukan sholat sunat, juga melakukan sholat subuh berjamaah bersama sahabat-sahabat yang lain. Setelah sholat subuh selesai dilaksanakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abdullah Al-Muzani, karena baru kali itu Rasulullah melihat beliau. "Siapakah Anda?" kata Rasulullah. Maka dia sampaikan kalau dirinya adalah Abdul Uzza bin Nahmin Al-Muzani, dari tempat atau dari kampung ini dan kampung itu. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenali kabilah atau keluarga besar beliau dan mengenali dari tempat mana beliau ini berasal, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Kalau begitu tinggallah tak jauh atau carilah tempat tidak jauh dari kediaman saya."
menetaplah, menginaplah dekat-dekat dari rumah saya dan Anda adalah tamu saya. Kemudian Rasulullah melihat kondisinya seperti itu, memakai 2 pakaian atau 2 kain tadi, dan Abdullah pun menceritakan perihal dirinya, mengapa dia sampai berpenampilan seperti itu. Maka Rasulullah panggillah dia, ya dal bijadain, wahai orang yang memakai 2 lembar kain, yaitu kain yang terbuat dari bahan yang kasar itu. Maka semenjak itu beliau pun dikenal dengan julukan Dzul Bijadain. Selain itu, pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah ketika mendengar nama dari Abdul Uzza tadi, dia memperkenalkan diri, saya adalah Abdul Uzza bin Abdul Nahmin. Maka Rasulullah katakan, Anda sekarang adalah Abdullah, bukan Abdul Uzza. Maka berganti jugalah namanya menjadi Abdullah Al-Muzani. Al-Muzani adalah orang yang berasal dari kabilah Muzainah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, semenjak itu Abdullah Al-Muzani tinggal di Masjid Rasulullah SAW. Beliau mencari tempat bagaimana atau posisi yang kira-kira bisa mempertemukan beliau sesering mungkin dengan Rasulullah SAW. Beliau juga belajar sebanyak-banyaknya dari Rasulullah SAW sehingga menghafal ayat-ayat Al-Quran, juga memahami agama dengan baik. Kemudian beliau juga dikenal sebagai orang yang banyak berdoa, kemudian sholat, membaca Al-Quran siang dan malam. Kemudian ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika berdoa, ketika berzikir, suaranya juga dikenal lantang. Sehingga Rasulullah SAW ketika ada yang menuding atau ada yang mencoba memperkirakan apa kira-kira yang dilakukan oleh Abdullah Al-Muzani, mereka katakan, ya Rasulullah, mungkin orang ini berbuat riya. Maka Rasulullah SAW katakan, tidak. Innahu la'awwah, dia mengeluhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwah yaitu orang yang banyak mengatakan memohon, menghibah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Abdullah Al-Muzani itu bukan sebagai suatu keriaan, tetapi betul-betul ikhlas dari dalam dirinya. Beliau mengekspresikan keinginannya agar doanya diterima oleh Allah, agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah, agar dia diberi tempat yang mulia di sisi Allah. Beliau ekspresikan sehingga itu terlihat dari suara yang terdengar nyaring ketika beliau membaca Al-Quran, ketika beliau berdoa, juga berzikir di Masjid Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut ini.